kita raih golongan sekali ataupun pos. Salah satu untuk orang yang kenal 3 kali bersih kan. Yang mana pos tu macam mana? Dan yang kita raih dia 2 bulan sekali. Kiraan salah satu. Jadi pertama, kan kita laki-laki diwajibkan kalau kita nak ceraikan istri, kita ceraikan istri pada waktu bersih. Tapi bersih yang mana? Bersih yang kita tidak menggauli dia. Sejak dari waktu dia bersih sampai dia akan ceraikan, dia tidak pernah melakukan hubungan intim. Itu syarat yang pertama. Kalau tidak, talaknya disebut dengan talak bini. Kemudian kalau Allah takdirkan selepas menjatuhkan cerai atau menjatuhkan talak, ternyata dia langsung mundur, itu sudah terhitung satu kurun. Yang walaupun pendek, mungkin saja dia menjatuhkan cerai pada detik-detik terakhir masa bersihnya, itu sudah terhitung satu kurun. Baik, jadi setelah itu itu biasa, yang seminggu, yang sehari, yang setengah bulan. Setelah itu menjelang kembali masa bersih yang berikutnya 23 hari, itu kebiasaan. Kurun yang kedua, kemudian head, setelah head bersih kembali yang ketiga, itu terhitung kurun yang terakhir. Tidak habis lagi hanya kecuali begitu masuk masa udhur yang ketiga. Habis. Itu kaitannya tadi. Kita raih jadi 12. Headnya ikut banyak. Kalau udhurnya sekali setahun 3 tahun. Kenapa salah dia? Kenapa head jatuh? Nah, ada cerita daripada Imam Syekh Khatib Syarbini, kalau tidak salah mata istri beliau. Itu kalau pada masa nikah sesaat saja. Tapi kalau masa bersih berkepanjangan, bersih lama sekali. Untuk dalam sehari atau dalam 24 jam bersihnya bertahun-tahun. Nah, jadi ala kulli hal tergantung pada pandangan masing-masing. Jadi pada pandangan dia merasa seronok karena dia boleh sembahyang sepanjang waktu. Dari pandangan sudut yang lain dia merasa gagal atau merasa kecewa. Kenapa? Karena tidak dapat cuti khusus. Dari sudut yang lain suaminya senang. Alhamdulillah, kita merasa puasa tak ada, buka saja terus-terusan, masya Allah. Nah, dari sudut situ. Kayaknya tuh bang, kalau kawin kena tahu istri itu dalam berapa lama. Kalau istri itu setengah bulan, laku. Silakan, yang lain. Saya nak tanya, kalau kita sujud, kita bangun untuk duduk tahiyat, masa duduk tu kita syak apakah kita sujud sekali atau 2 kali? Maka apakah boleh kita jadikan duduk tu sebagai duduk untuk bersujud terus, atau kita sebab kita kosong tadi bangun untuk tahiyat? Kita sembahyang, kita bangun di sujud, ya. lepas tu kita duduk tahiyat. Ya. Masalah bangkit, masa tu kita syak apakah kita sudah sujud 2 kali ataupun baru sekali. Jadi kita ambil sekali dah. Tapi maksudnya boleh tak duduk tahiyat tu kita terus jadikan. Jadi kalau seandainya kita syak tadi itu, apakah sujud kita cukup 2 kali atau barunya 1 kali saja? Seketika itu kita akan sujud. Seketika itu juga kita tadi pada masalah berdiri kan, sedang kita jadi was-was dan ragu-ragu. Berarti sujud kita sudah 2 kali atau belum? Apakah sudah cukup atau tidak? Seperti orang yang syak dalam membaca Fatihah, apakah sudah baca atau belum? Sedangkan dia sudah nak rukuk, itu dia kembali membacanya. Itu dia kembali menambah sujud yang kedua dan mengulang kembali dengan tasyahud yang pertama. Sebab tasyahud menjadi sia-sia karena dilakukan pada saat dia masih belum yakin lagi sujudnya sudah sempurna. Yang lain. Sembahyang waktu. Yang waktu. Waktu asar. Bila dah habis sembahyang tu, dengan zikir, bunyi tu gangguan. Tadi niat zuhur dengan asar, automatik istighfar. Ada ke mengulang balik? Automatik istighfar ke Astaghfirullahaladzim. Ada kita nak ulang balik asar tu ataupun? Jadi istighfar itu tidak ada hubungannya dengan keadaan. Jadi kalau seandainya yakin kita tak sembahyang terus kita istighfar pun tidak akan menggantikan sembahyang yang tidak dilaksanakan, karena sembahyang juga. Jadi kita kena buat. Hanya istighfar kita tadi itu mungkin barangkali hanya untuk mengingatkan dan menyadarkan diri apakah tadi kita niat atau tidak niat. Ulama mengatakan kalau syak, kebimbangan dan keraguan kita itu setelah selesai ibadah kita laksanakan, maka kita tidak wajib mengulang.
Jadi kalau kita masih dalam sembahyang rakaat kedua syak, apakah rakaat pertama tadi ruku atau tidak, kita kena ruku. Maka tambahan atau perbuatan yang kita kerjakan selepasnya kita lakukan tadi itu menjadi sia-sia. Tapi kalau selepas selesai sembahyang, salam ke kanan ke kiri, datang setan. Kata setan tadi apa? Ruku ada. Baca Fatihah. Rasa-rasanya Fatihah awal tadi tak sah. Tadi ruku tadi mana kamu tahu? Lo belajar tajwid kan? Tahu hakimnya aku yang sembahyang itu aku bukan awam, bukan setan, yang sembahyang kita. Jadi keraguan yang semacam itu tidak menjadikan kita untuk melaksanakan sembahyang untuk mengqadhanya. Bila kalau kebimbangan itu wujudnya selepas kita salam. Tapi kalau syaknya tadi itu kepada salam atau kepada niat, apakah tadi aku niat atau tidak, sembahyang wajib diqadha. Jadi yang tidak wajib diqadha itu kalau syak kepada salah satu daripada rukun sembahyang, apakah tadi kita sembahyang rukuk pada rakaat ketiga atau tidak, atau baca pada rakaat kedua atau tidak, syak seperti itu tidak memberi kesan kalau selepas sembahyang selesai sembahyang dikerjakan. Tapi kalau was-was macam itu dalam sembahyang, benda yang kita bimbangi tadi itu kita kerjakan, kita laksanakan, kita ulang. Nah, rasa-rasa tak rukuk, bangkit, rukuk, tidak, sujud, kita ulang semua perbuatan yang kita laksanakan setelah. Nah, simak ada bang, 4 lagi. Terima kasih Syekh kerana terima kasih Syekh kerana Syekh tahu ada 4 soalan. Yang pertama, ada tak dalil ya Rasulullah minum tangan kiri kemudian dilapikkan dengan tangan kanan ketika makan? Dalil ada, di antara daripada dalilnya wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kesanalah ulama kita mengistimewa. Dan juga dalilnya seseorang yang pergi ke Mekah, kalau tak kesampaian pun mati tengah jalan, nanti pada hari kiamat dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Yub'as mula biar yaumul qiyamah dengan niatnya. Maka orang yang melapikkan tangan kanan ke bawah tangan kiri itu tujuannya pun juga nak minum dengan tayamum. Jadi niatnya itu yang bagus, niatnya itu yang baik. Kalau nanti kita tak pernah tunjukkan musbat, tapi kita jarang-jarang makan. Pernah tak ada dalil atau pernah tak ada temukan dalil, tapi kita pernah makan gulai kambing misalnya. Tak pernah ada makan labu, pernah. Tapi tidak terlibat Nabi kita memakan nasi kurma atau masak kurma atau masak anggur, masak durian, masak itu tak ada. Sebab itu yang membuat tangan kita jadi kotor. Yang dimakan Nabi kita tamar pegang tangan kotor tangan, maka nanti kita leluasa untuk minum dengan tangan kanan, tak payah berlapik. Jadi minum seperti ini tak payah. Kenapa? Sebab tangan masih oke lagi, masih bersih lagi. Kalau seandainya kotor pun semuanya ingin mendapatkan bekas daripada baginda Nabi. Kalau sampai terkotorkan pun itu bagi mereka barokah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang walaupun tidak temukan dalil, tapi pada saat kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampu kita dengan berlapis, meletakkan tangan kanan di bawah dan menahan gelas dengan tangan kiri supaya tidak terjatuh. Yang lain dulu. Silakan. 2. Apa pandangan Tuan Syekh berkenaan dengan doa kepada Sultan pada khutbah yang kedua? Doa kepada Sultan. Itu tanya sama Sultan. Nanti kita cari-cari masalah nanti. Nanti perbedaannya dibuang dah. Tidak boleh masuk Malaysia lagi nanti. Itu kita kalau tak baca doa sama Sultan, Tuan Sultan di Johor. Karena dicabut tauliah. Asal baca doa untuk anak cucu, menantu, cicit, kerabat, semuanya kena doakan. Tuh kalau kita di Kedah masih oke-okenya, suatu hari tak kisah, kalau tak menyembah pun tak kisah. Beda kalau dengan sultan-sultan yang lain. Jadi seperti di Johor, jangan jadi imam, biar imam yang bertugas. Sebab kalau kita jadi imam, kita kena baca doa. Doa menantu, cucu, cicit, gajah, semuanya didoakan itu. Masya Allah, tambang sekali. Bukan cuma hanya pada khutbah saja. Jadi tidak ada masalah. Kita saling doa mendoakan, doa kepada sultan, doa kepada anak cucu. Kalau pada saat kita kata Allahumma ghfirlil mu'minina wal mu'minat, Tuan Sultan masuk tak? Masuk, berarti boleh. Doa cucu juga boleh, sudah termasuk dalam muslimin muslimat. Nah,
Hanya suratan rasa tidak sok kalau doa macam itu. Sebab itu masih bergabung dengan orang yang harus khusus doanya untuk Tuhan Sultan. Itu saja perbedaannya. Maka dengan tawasulnya, dengan asma'illahil husna wa bi'azamatika, panjang tawasulnya dengan, kan ada itu pemulaannya itu tahubba bi'aini inayatika rabbani wa samadani apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau tak baca jangan tidak khatib. Jangan naik. Suruh orang saja naik. Kalau jadi imam, jangan jadi imam. Kenapa? Kalau kita mau menghilangkan diri daripada doa seperti itu, jadi memanglah ulama mengatakan di antara daripada kesalahan yang besar kalau pada saat dengan kita mendoakan panjang umur kepada pemimpin yang zalim atau diktator. Itu berarti kita ingin berlakunya kesalahan atau kemungkaran, kezaliman dan kediktatoran di permukaan bumi. Itu cukup berbahaya kalau doa yang seperti itu, panjang umur kepada pemimpin-pemimpin. Jadi kalau yang lebih bijak, Allahumma atil umra man kana bi diwalihi salahul islami wal muslimin. Karena ada doa seperti itu. Jadi ya Allah, panjangkanlah umur, sejahterakanlah orang-orang yang dengan panjang umurnya akan menjadi kemaslahatan bagi kaum muslimin. Itu bagus. Kalau tak, jangan terlibat. Kan? Allah. Daripada itu ada satu khutbah yang berkaitan dengan cukai. Jadi khatib untuk mentafsirkan cukai itu menunjukkan berkenaan dengan ulama Allah menggunakan cukai kepada kafir habis 10 musyrik. Untuk kafir zimmi 10 musyrik, dan untuk orang Islam 25. Jadi 25 itu kan zakat, bukan rasul. Rasul sudah kena zakat. Dan itu pun di zaman Umar, ulama mengamati tentang cerita itu dalam istilah ta'amul bil misal, artinya memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kita dengan produk kita yang masuk ke negara mereka. Produk-produk kita yang masuk ke negara non-muslim pada saat itu dikenakan biaya cukai 1/10. Maka produk mereka yang masuk ke negara Islam juga Umar kenakan 1/10. Kenapa? Muamalah bil misal, melayar sebagaimana yang mereka lakukan. Sementara kalau kepada desa tidak ada biaya cukai. Jadi khutbah itu mengambil dalil yang bukan pada tempatnya. Khutbah itu dikeluarkan di Kelantan, apa saja di Kelantan pada itu panjang dalil-dalilnya. Itu diantaranya selain daripada itu nanti kita bersabda la jizyata al muslim. Tidak ada jizyah, tidak ada cukai kepada orang Islam. Inama jizyatu ala ahli zimah, atau kepada orang-orang kafir. Sementara kepada Islam tidak ada jizyah, tidak ada cukai yang dikenakan kepada mereka. Yang lain, sekiranya wanita ada dengan udur pada bulan Ramadan selama 3 hari, kemudian suci, kemudian didapati dia semula pada hari ke-7, adakah perlu mengganti puasa pada hari ke-4, 5 dan 6? ya belum, sebab itu masih dalam lingkungan masa udur. Haid 3 hari. Sebenarnya yang patut ditanyakan kebiasaannya dalam berapa lama. Kalau kebiasaannya 7 hari, jadi pada saat bersih pada yang ke-3, ke-4 jangan mandi. Sebab dia ikut kebiasaan. Keluar tidak keluar tak kisah. Sebab masuk itu adalah 7 hari. Mungkin berlaku yang semacam itu adalah untuk kali pertama, atau juga ada berubah. Jadi yang biasa memang seminggu. Yang hari ini selepas 3 hari kan bersih, 4 tak keluar, 5 tak keluar, 6 tak keluar, 7 tak keluar, terus keluar kembali pada yang ke-9. Jadi karena mengingat darah yang patah balik tadi itu masih dalam lingkungan 15 hari pertama, dari hari pertama darah keluar sampai pada hari yang ke-15. Jadi dengan gejolak darah yang tidak normal, yang tidak teratur pada saat itu semuanya dikira masa ujung. Jadi puasa pada hari ke-4, ke-5, ke-6 dan itu semuanya batil, sebab terbukti puasa itu pada masa ujung. Wajib diqadha. Sembahyang yang terlanjur karena tidak disengaja, dengan puasa tetap tidak sah. Kenapa? Yang walaupun sepertinya sudah dalam keadaan bersih, tapi masanya itu dalam masa ujung. Nah, yang lain, bes. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Siapa? Orang tuanya sudah Sudah meninggal. Lepas itu disuruh supaya anak-anak cucunya memkodokkan puasa dan sembahyang, adakah sampai? Ada seperti itu.
Jadi dalam mazhab kita yang muktamad, man mata wa alaihi salatun lam tufda wa lam tufda. Orang yang mati dengan meninggalkan kewajiban sembahyang tidak diqadha dan tidak dibayarkan fidyah, tidak tebusan dan juga tidak ada qadhaan. Hanya sebagai daripada ulama Syafi'i ikut pada pendapat ulama Hanafi yang mengatakan sembahyang boleh diganti dengan fidyah, yang tiap sembahyang diganti dengan setengah sok atau dalam 1,5 kilo beras, yang 1/4 sembahyang. Jadi ada dengan sebagian yang bertaklid kepada pendapat tersebut. Kembali ulama Syafi'iyah sendiri dengan kesepakatan mereka tadi itu masih ada lagi yang berpendapat, dan itu kejadiannya dengan Imam Subki sendiri yang dengan beliau mengompongkan sembahyang keluarga atau orang tua beliau sebanyak 5 waktu. Jadi ikut pendapat daripada Imam As-Subki rahimahullah taala boleh saja dengan seseorang mengompongkan sembahyang orang yang meninggal, baik 5 atau lebih daripada 5. Tapi kalau ikut pendapat yang mu'tamad tidak dikatakan dan juga tidak dibayarkan tebusan atau fidyah. Lain, Samad. Duit harta pesaka yang cukup besar, kalau berlalu beberapa tahun dia tidak bagi, adakah wajib dikeluarkan zakat? Yang Duit harta pesaka yang cukup nisab zakat, tapi mereka tak bagikan kepada waris, katakan 3-4 tahun tak bagi, adakah setiap kali berlalu haul tu wajib zakat? kalau seandainya jumlah pembagian daripada si waris tadi itu mencukupi nisab, wajib. Jadi kita boleh agak-agak. Katakan saja misalnya seperti rumah kita sewakan, dapat sewaannya dalam setahun dalam 10.000 tidak cukup. Di samping memang dengan rumah sendiri tidak wajib zakat. Tapi kalau seandainya yang tidak dibagikan itu duit simpanan di bank pesal, ada duit di Maybank atau juga di CMB, Cina, India, Pakistan bersatu untuk panjangannya. Apa yang kata kepanjangannya? Si MB, si Cina, Islam, dia si Melayu, B bersatu. Waktu dari Bumi Putra dahulu, sekarang sudah diganti dengan CMB. Jadi duit banyak, 1 juta, yang akan diwaris 1,5 juta, yang akan diwaris oleh 3 beradik. 3 beradik tadi itu terdiri daripada 1 orang anak laki-laki, terdiri daripada 5 beradik, 1 orang anak laki-laki dengan 4 orang anak perempuan. Berarti cara pembagiannya 1,5 juta untuk yang laki-laki, 250.000 masing-masing untuk 4 orang anak perempuan, berarti 1 juta. Jadi duit tadi itu dibiarkan saja berpusing, berputar. Tiap tahun masing-masing kena zakat. Kenapa? Sebab masing-masing duit yang tersimpan sudah mencukupi nisab. Tapi kalau seandainya tidak cukup besar, tidak wajib. Bes Allah sahur, insyaallah. Lagi muslimat. Tidak ada kita. Sahur dulu. Sallallahu alaihi wasallam.